Cerita dibuka dengan seorang wanita bernama Noah, tapi bukan Ariel, yang sedang meng-scroll aplikasi Hejo. Sambil menunggu pasangannya datang, ia berbicara dengan sahabatnya bernama Molly dan mengungkapkan kekesalannya bahwa pria Mokondo ini baru saja mengirim pesan dan memintanya membawa uang tunai. I don't know, hopefully it'll make for a good story. Molly menyarankan Noah untuk tidak menemuinya, tetapi Noah mengatakan bahwa ia sudah terlanjur. Tak lama kemudian, si Mokondo bernama Chad ini datang dengan wajah kinajisen. Couple bucks less on the tip, if that makes sense. Dan benar saja lur, si Mokondo ini menyuruh Noah untuk membayar semua makanannya. Pria itu juga menghina seorang pelayan restoran yang berasal dari Tiongkok, yang semakin membuat Noah harenak. Setelah mereka keluar dari restoran, Chad mencoba mendekat, tetapi Noah dengan sopan menolaknya. I oh I oh, I don't think we're really a match. Beberapa hari kemudian, Noah datang ke supermarket untuk membeli kebutuhan dapur, dan di sana ia bertemu dengan seorang pria tampan bernama Steve. Steve terlihat sangat menawan dan tidak mau kondo. Sebelum pergi, ia dengan ragu meminta nomor WA Noah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memberinya. Rainforest. I'm Steve. It's nice to meet you. You too. Keesokan paginya, Noah menceritakan kepada Molly tentang pria menarik yang ia temui semalam. Tetapi hal yang mengejutkan adalah pria itu belum juga menghubunginya. Molly kemudian bercanda bahwa mungkin pria itu sudah menikah. Beberapa waktu kemudian, Noah akhirnya menerima pesan dari Steve dan mereka pun bertemu di sebuah bar malam itu. Yeah, it's like the perfect amount of, you know. You guys know what you want? Can I get a Manhattan with like as many cherries? Diketahui Steve bekerja sebagai dokter yang berspesialis dalam membedah lubang waria. Ia kemudian bertanya tentang keluarga Noah. Dan Noah menjelaskan bahwa ia sebagian besar sendirian di dunia ini karena tidak memiliki saudara. Dan orang tuanya pun telah meninggal beberapa waktu lalu. Met like a couple more. Thank you. I mean, Okay. Setelah itu, mereka kemudian pulang ke rumah Noah. Saat tiba, mereka langsung mengadu bangus. Tetapi Steve sempat ragu untuk menghantamnya dan mengatakan semuanya terasa terlalu cepat. Namun, pada akhirnya ia tidak tahan dengan godaannya sehingga mereka pun mengadu domba. Keesokan paginya, Noah bangun dan mengambil foto Steve saat ia masih tertidur. Setelah pria itu pergi, Noah menelepon Molly untuk menceritakan kejadian malam sebelumnya. Dan Molly meminta akun Instagram Steve agar bisa mengawasinya. Noah mengungkapkan bahwa Steve tidak menggunakan media sosial apapun, yang menurut Molly itu merupakan tanda bahaya besar. What you mean? Oh no, see, that's shady. I'm sorry. you have to try these short ribs. They're insane. Yeah, they. Di adegan berikutnya, Noah dan Steve sedang makan malam bersama. Dalam momen itu, Noah meminta Steve mencoba iga favoritnya. Tetapi Steve mengaku bahwa ia tidak memakan daging hewan. Steve kemudian bertanya apakah Noah sudah memberitahu siapapun tentang dirinya. Dan Noah menjawab bahwa ia sudah menceritakan kepada sahabatnya, yaitu si Molly. We should go away somewhere. I mean, where? Wherever. Somewhere. Steve kemudian mengajak Noah untuk pergi berlibur bersamanya ke suatu tempat. Tanpa ragu, Noah langsung menyetujuinya. Keesokan harinya, Noah sedang mengemas pakaiannya dan menelepon Molly untuk memberitahu bahwa ia akan pergi liburan akhir pekan bersama si Steve. I mean, he looks cute, but I can barely even I totally forgot. Hold on. Sending you. Namun, lokasi tujuan tersebut dirahasiakan oleh Steve sebagai kejutan yang membuat Molly curiga. Apalagi Noah baru saja mengenalnya. I love you more. Bye. Hey. Hi. Sorry. Beberapa waktu kemudian, Steve datang menjemput Noah, tetapi ia mengatakan bahwa lalu lintas hari itu sangat macet dan menyarankan agar mereka menginap di rumahnya malam ini dan berangkat besok pagi. I'm excited.
How you doing? Good. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di rumah Steve yang ternyata berada di lokasi terpencil di tengah hutan. Saat memasuki rumah, Noah menyadari bahwa tidak ada sinyal di daerah itu. Steve kemudian menawarkan minuman Orson, namun setelah meminumnya, No pretending. Noah, look at me. tiba-tiba suasana berubah menjadi gelap. Noah merasa pusing dan akhirnya pingsan. Beberapa waktu kemudian, Noah sadar dan mendapati Steve duduk di sudut ruangan sambil menatapnya dengan menyeramkan. I drugged you. What happened? Steve mengungkapkan bahwa ia telah membiusnya. Awalnya, Noah mengira itu hanyalah lagaan. Tetapi ia kaget saat menyadari kedua tangannya telah dirantai. What, Wanita itu panik dan mulai menangis, tetapi Steve membentaknya untuk diam dan menyuruhnya tetap tenang. Dalam sebuah twist yang mengerikan, Steve mengatakan bahwa ia akan menjual daging tubuh Noah karena ternyata ada orang-orang yang bersedia membayar mahal untuk itu. Namun, karena dagingnya yang lebih segar, ia tidak akan langsung membunuh Noah dan berniat mempertahankannya tetap hidup selama mungkin. Hey, look at the sunset. Sementara itu di kota, Molly mulai khawatir karena sahabatnya belum memberi kabar sejak berangkat. Tak lama kemudian, ia menerima pesan dari Noah yang mengatakan bahwa mereka berada di tempat bernama Leweng Kolot. Di sana, sinyal tidak bagus dan ia juga menerima foto sebuah air terjun. Kembali ke tempat penyekapan, Noah dengan panik mencoba melepaskan diri dari rantai dan berteriak. Tepat saat seorang wanita di ruangan sebelah berbicara kepadanya, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Penny dan mengungkapkan bahwa ia juga seorang tawanan di tempat itu serta perlahan-lahan sedang dimakan. we have to get out of here. I'm not even sure what time of day it is, to be honest. Diketahui si Penny sudah lama disekap di sana. Noah mengatakan bahwa keluarga dan teman-teman Penny pasti sedang mencarinya. Namun, Penny mengungkapkan bahwa ia tidak punya siapa-siapa. Selanjutnya, Penny menceritakan tentang tawanan lain bernama Melissa yang sudah berada di sana paling lama dan perlahan mulai kehilangan kewarasannya. I get it. No judgment here. Di tempat lain, Molly sedang mengobrol dengan seseorang yang mengaku sebagai Noah, tetapi ia mulai merasa ada yang tidak beres. Ia kemudian memutuskan untuk melakukan pencarian balik mengenai foto air terjun yang dikirim Noah, dan ternyata gambar tersebut diambil dari sebuah memang Google. Di adegan lain, Steve tampak menikmati pekerjaannya dengan cara yang menyeramkan. Ia terlihat menari-nari sambil memotong bagian paha seorang wanita yang tampaknya adalah Melissa. Tak lama kemudian, seorang kurir datang untuk mengambil pesanan tersebut. Simbol menyeramkan pada kotak-kotak itu menunjukkan bahwa semua ini merupakan bagian dari jaringan kultus yang lebih besar. Setelahnya, Steve mendekati Noah sambil membawa makanan, tetapi Noah menolak untuk makan dan mengatakan bahwa ia ingin mandi heula dikarenakan hareudang. Beberapa waktu kemudian, Noah terbangun dalam keadaan pusing dan tidak bisa bergerak di atas meja operasi. Dengan dingin, Steve mengungkapkan bahwa ia telah memberinya suntikan nyeri beteng dan sedang melakukan operasi pada tubuhnya. Yo. Thanks for letting me stop by. I wanted to see your face again.
Kembali ke kota, Molly mendatangi mantan pacarnya yaitu Paul yang merupakan bartender saat kencan pertama Noah dan Steve. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa sahabatnya mungkin berada dalam bahaya dan meminta informasi tentang Steve karena kemungkinan besar ia menggunakan kartu kredit saat membayar. No, I'm playing, I'm playing. Listen, Even just his last name would be a huge help. Please. Noah. Di adegan lain, terlihat Noah merangkak kesakitan di lantai setelah tubuhnya dilukai. Ia berbicara dengan Penny dan mengaku merasa jijik karena pernah tidur dengan Steve. Yang membuat Penny terkejut, Penny mengungkapkan bahwa ia tidak pernah bobo dengan si Steve. I just want to hurt him. Penny. Kembali ke Molly, akhirnya ia mendapatkan informasi tentang Steve dari Paul. Ternyata nama lengkapnya adalah Brandon Steve Koplock. Molly kemudian mencari media sosialnya dan menemukan sebuah akun Facebook dengan nama Ann Camp. Yang mengejutkan, akun tersebut adalah milik istri Steve dan mereka bahkan memiliki 2 orang anak. Molly juga menemukan alamat rumah mereka dari profil tersebut. Keesokan harinya, Molly mendatangi alamat tersebut dan bahkan membagikan informasi itu kepada Paul. Sementara itu di tempat lain, Noah terlihat membaca majalah untuk menghabiskan waktu ketika Steve datang menghampirinya sambil membawa beberapa buah taco cup. I have to be up at 6. Then you know you're not going back to sleep. You're still in denial. Noah bertanya mengapa ia sampai tidur dan mengadu domba dengannya dan Steve menjawab bahwa itu karena ia benar-benar menyukainya. Sebelum pergi, Steve memperingatkan agar Noah tidak stres atau takut karena hal itu bisa memengaruhi kualitas dagingnya. All right, try to relax. Ketika membaca majalah, ia menemukan sebuah catatan mengejutkan yang berbunyi, jika seseorang membaca majalah ini, berarti Steve benar-benar menyukainya. Jadi, gunakan itu untuk melawannya dan teruslah berjuang. Noah yang terkejut mencoba berbicara dengan Penny, tetapi kondisi wanita itu sudah sangat parah dan terlalu lemah untuk merespon. Please just answer already. Jesus. Penny mengatakan bahwa ia sudah menyerah karena tidak lagi tahu siapa dirinya, tetapi Noah tetap menyemangatinya untuk bertahan. Sementara itu di kota, Molly mengirim lokasi langsungnya kepada Paul sebagai antisipasi jika sesuatu terjadi. No. Molly disambut oleh seorang wanita bernama Annie. Molly menjelaskan bahwa ia datang untuk membicarakan sahabatnya Noah yang sedang menjalin hubungan dengan suami Annie. What are you talking about? Listen, Kembali ke tempat penyekapan, Steve datang untuk mengecek Noah yang kali ini terlihat lebih tenang. Noah kemudian bertanya seperti apa rasa daging jelema yang membuat Steve terkejut. Ia menjawab bahwa rasanya tergantung dari bagian tubuh mana dan cara memasaknya. It depends on where it comes from and how it's prepared. I'm not even positive. Di adegan lain, Molly menunjukkan foto Steve yang sedang tidur kepada Annie, tetapi gambarnya tidak terlalu jelas. Sehingga Annie mengatakan bahwa ia tidak yakin itu suaminya dan menyarankan Molly untuk pergi ke polisi jika khawatir tentang temannya. I'm really sorry. Okay. I'm just desperate, okay? Woman to woman, maybe your husband has more information. Hello. Tepat saat itu, Steve pulang ke rumah dan memperkenalkan dirinya kepada Molly sebagai Brandon. Molly menanyakan tentang Noah, tetapi ia mengaku tidak mengenalnya sama sekali. Karena itu, Molly meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Namun sebelum pergi, ia mencoba menelepon Noah sehingga The last time you saw her. Oh, it's you. Really shouldn't have done that. oh my throat, ternyata bebenguk si Ani juga terlibat dalam operasi kriminal ini. Di tempat lain, Paul mencoba menghubungi Molly,
tetapi pesan-pesannya tiba-tiba tidak lagi terkirim. Sementara itu, Steve membawa Molly ke tempat penyembelihannya untuk menjadikannya korban berikutnya. Me what it tasted like. Steve kemudian mengajak Noah untuk makan malam bersamanya dan mengatakan bahwa ia telah menyiapkan pakaian ganti untuknya. Di sisi lain, Paul mengecek lokasi Molly, tetapi lokasi itu sudah dimatikan, sehingga membuatnya sangat khawatir. Boys go down okay? Saat Steve kembali ke rumah, ia memberitahu istrinya bahwa besok ia akan pulang terlambat karena pekerjaan. Ia juga berterima kasih atas kerjasama mereka hari ini. Terlihat bahwa istrinya menggunakan kaki palsu yang bisa dipastikan bahwa ia juga pernah menjadi korban Steve di masa lalu. Keesokan malamnya, terlihat Steve dan Noah makan malam bersama, sementara Noah masih dalam keadaan terikat. Noah kemudian bertanya tentang masa lalu Steve, dan ia mengungkapkan bahwa saat berusia sekitar 19 tahun, ia mulai mencicipi daging jelema, dan sejak itu, ia tidak bisa melupakannya. I cooked us something. Dengan terpaksa, Noah menggigitnya meskipun dalam hati merasa sangat harnak alias jijik. Steve menjelaskan bahwa hidangan tersebut bernilai $30.000 dan berasal dari seseorang bernama Hope. Tak lama kemudian, Steve membawa Molly ke ruang operasi untuk melukai tubuhnya lagi, sementara Noah memuntahkan semua makanan yang tadi ia makan. Penny juga memberitahu Noah bahwa kemungkinan ada korban baru karena teriakan yang mereka dengar sebelumnya tidak terdengar seperti Melissa. Malam berikutnya, terlihat bahwa Steve mulai bersikap lebih lembut terhadap Noah. Ia memberinya gaun berwarna merah muda dan mengajaknya makan malam lagi. Thank you. Maybe you can wear it tonight and garlic and rosemary. Terlihat hidangan yang disajikan oleh Steve yaitu sebuah ati ampela lemak, dan Steve mengungkapkan bahwa itu berasal dari Melissa, yang berarti wanita itu kemungkinan sudah meninggoy. Melissa. Setelah sebuah barang padog, Steve menunjukkan sebuah rak rahasia yang tersembunyi di balik lukisan di ruang tamu. Rak tersebut berisi barang-barang milik para korban yang pernah ia tangkap. Perhatian Noah kemudian tertuju pada tumpukan ponsel milik para korban di bagian bawah rak. Ia terkejut saat melihat ponsel milik Molly juga ada di sana. Namun tiba-tiba Noah mulai menangis dan Steve mencoba menenangkannya. Kejadian aneh pun terjadi ketika mereka semakin dekat dan menuju kamar untuk mengadu domba. It's okay. Di tengah momen itu, Noah berpura-pura meminta izin ke kamar mandi sebentar sebelum kembali ke tempat tidur. Namun ketika ia kembali ke kamar, wanying, seketika biji gelantungan si Steve pun hilang. Noah segera mengambil ponselnya dan kunci rumah, kemudian melepaskan diri dari borgol dan mengunci Steve di dalam kamar. Setelah itu, Noah bergegas turun ke bawah dan membebaskan Molly serta si Penny. Oh my God, Molly! Hey! I'm so sorry. Hey, come on, come on. Penny? Sementara di lantai atas, Steve menyadari adanya pergerakan dari lift kecil tepat saat Penny muncul dan mencoba menyerangnya.
Namun meskipun mereka bertiga menyerangnya bersama-sama, Steve terbukti terlalu kuat dan berhasil mengalahkan mereka. Pada saat itu, Noah hampir saja dihabisi olehnya. Setelah kejadian itu, ketiga wanita tersebut mengambil ponsel mereka dari rak dan berusaha melarikan diri. Di luar, Paul juga akhirnya tiba setelah melacak lokasi terakhir Molly. Namun, ia merasa rumah terpencil itu sangat menyeramkan dan ragu untuk masuk. Steve bahkan sempat melepaskan tembakan yang terdengar oleh Paul dari kejauhan. Karena panik, Paul memilih pergi dari tempat itu karena tidak ingin mengambil resiko. Tak lama kemudian, Ani datang ke rumah bersama seorang anak buahnya dan terkejut melihat kondisi rumah yang sudah acak-acakan. Memanfaatkan momen yang tepat, mereka bertiga langsung menyerangnya dan membalas dengan brutal. Noah kemudian mengambil senjatanya dan namun masalah belum selesai. Mereka berada di tengah hutan dan tidak ada cara untuk meminta bantuan. Ponsel mereka pun tidak ada sinyal dan Noah menyadari bahwa ia meninggalkan ponselnya di hutan. Sehingga ia memutuskan untuk kembali mencarinya. We need to clean this up. Yes, ma'am. Di sisi lain, Noah akhirnya menemukan ponselnya di hutan. Namun, Ani tiba-tiba mendekatinya, berpura-pura sebagai korban lain dan berterima kasih karena telah membunuh Steve. Namun tiba-tiba Noah hampir saja terbunuh oleh wanita tersebut. Untungnya, ia berhasil menusuk lehernya menggunakan kunci rumah. Meski terluka, Ani masih mampu bangkit dan mencoba menghabisi Noah lagi, sehingga I asked you for help. setelah semuanya berakhir, Noah dan Molly bersandar di sebuah pohon jengkol dan saling mengungkapkan rasa sayang mereka sebagai sahabat. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat rencang-rencang yang sudah menonton. Ulah Poho dukung terus channel ini agar terus berkembang biak. Dan jika kalian mempunyai sebuah film yang seru dan membagongkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.